Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Rahmawati dengan NPM 211002093 dari kelas B dengan nomor absen 07. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai mendeteksi kehalalan produk. Mengenali produk makanan dan minuman halal perlu adanya deteksi. Apa itu deteksi? Menurut KBBI, deteksi adalah usaha menemukan dan menentukan keberadaan, anggapan, atau kenyataan. Nah, usaha menemukan ini bisa dilakukan dengan cara mencermati. Sebelum mengkonsumsi makanan dan minuman halal, maka perlu adanya usaha menemukan dan menentukan kehalalan produknya dengan mencermati dua syarat yang harus dipenuhi agar sebuah produk layak berlabel halal, yaitu sumber bahan bakunya harus halal serta proses produksinya tidak terkontaminasi dengan bahan baku yang non-halal. Yang pertama, mencermati bahan baku. Syarat yang pertama untuk memenuhi makanan dan minuman tetap halal dikonsumsi yaitu sumber bahan bakunya. Seluruh bahan makanan adalah mubah atau boleh dikonsumsi, kecuali keharamannya telah ditetapkan sebagai bahan non-halal saat perjalanan produksinya. Bagaimanakah sumber bahan baku pangan dan kondisi yang harus dipenuhi supaya tetap halal untuk dikonsumsi? Dari segi asalnya, bahan baku bisa berasal dari hewani dan nabati. Apabila bahan baku berasal dari babi atau turunannya, ataupun hewan yang tidak halal seperti anjing, maka sudah jelas produk yang dihasilkannya pasti akan haram. Adapun apabila berasal dari hewan halal, maka harus dipastikan bersumber dari hewan yang disembelih secara syar'i. Berikut adalah tabel tentang sumber bahan baku dan saat dikonsumsi supaya tetap halal, bisa dicermati. Tabel ini memberikan gambaran tentang sumber bahan baku, makanan dan minuman yang harus terpenuhi agar makanan dan minuman tetap halal dikonsumsi. Akan tetapi, selain sumber bahan baku, ada bahan pembantu dan penolong makanan dan minuman dalam proses produksinya. Bahan pembantu sama halnya dengan bahan baku juga harus dipastikan kehalalannya. Meskipun perannya tidak sebanyak bahan baku, bahan pembantu harus dipastikan berasal dari hewan halal dan disembelih secara syar'i. Begitu juga dengan bahan penolong yang biasanya sebagai pelarut. Jika pelarutnya adalah alkohol, maka perlu dipastikan bahwa sumbernya harus berasal dari bahan-bahan yang halal. Yang nomor 2, mencermati proses produksinya. Syarat kedua yang harus dipenuhi agar makanan dan minuman tetap halal dikonsumsi yaitu perjalanan proses produksi yang tidak terkontaminasi dengan bahan baku non-halal. Dalam memilih makanan yang halal, seseorang perlu mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya adalah mengetahui apakah terdapat unsur najis atau tidak di dalam makanan. Kondisi seperti ini disebut kontaminasi. Produk yang awalnya suci, namun jika terkontaminasi bahan najis pada ukuran tertentu, lantas akan dihukumi sama dengan produk yang najis dan tidak boleh dikonsumsi. Najis merupakan antonim dari suci. Suatu benda yang najis atau terkena najis tidak boleh disentuh maupun tersentuh kecuali dalam kondisi terpaksa. Dan ada cara khusus untuk mensucikan benda ataupun anggota badan yang telah terkena najis tersebut. Bahan tersebut tidak bisa dikonsumsi apabila bersinggungan dengan bahan najis serta tidak bisa dipisahkan. Kondisi seperti ini disebut kontaminasi. Produk yang awalnya suci namun jika terkontaminasi bahan najis pada ukuran tertentu, lantas akan dihukumi sama dengan produk yang najis dan tidak boleh dikonsumsi. Selanjutnya, bagaimanakah menghindari najis saat proses produksinya? Yaitu dengan membersihkannya sesuai dengan tuntutan kaidah Islam. Berikut ini merupakan tabel yang menjelaskan jenis-jenis najis berdasarkan sumber dan cara membersihkannya. Nah, berikut klasifikasi sumber dan cara menghilangkan najis. Yang pertama itu ada najis mukhafafah, yang selanjutnya ada najis mutawasitoh, dan yang berat yang terakhir yaitu najis mughalladhah. Nah, selanjutnya adalah aplikasi pengecekan produk halal. Di samping kita mengeceknya sendiri, sudah ada logo halal BMUI
yang dapat kita cek melalui beberapa aplikasi. Nah, teknologi canggih sangat memudahkan karena kita adalah sejumlah aplikasi, pengecekan produk halal yang bisa, dimanfaatkan. Nah, berikut ini adalah beberapa aplikasi yang dapat digunakan. Yang pertama itu, aplikasi Halal MUI. Halal MUI adalah aplikasi dari LPPOM MUI yang memiliki fitur untuk mencari produk halal. Selain itu ada juga fitur Halal Resto yang memungkinkan pengguna mengecek restoran yang bersertifikat halal. Yang kedua adalah aplikasi Scan Halal Food. Aplikasi ini telah diinstal oleh lebih dari 100.000 pengguna. Melalui fitur yang tersedia, Anda bisa mendeteksi zat haram yang terdapat pada suatu produk. Yang ketiga adalah aplikasi My Halal Scanner. Seperti namanya, My Halal Scanner digunakan untuk memeriksa sebuah produk menggunakan scan. Yang selanjutnya adalah aplikasi Scan Halal. Eee dari aplikasi ini Anda hanya perlu melakukan scan barcode pada kemasan produk, yang selanjutnya akan muncul informasi mengenai bahan dan lainnya. Selanjutnya aplikasi kelima yaitu Halal Check-in Number dan iKodes. Aplikasi pengecekan produk halal ini, untuk mengetahui halal tidaknya suatu produk, Anda harus memasukkan IN number kemudian akan muncul informasi mengenai bahan pembuatan produk beserta kehalalannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu Halal Trip. Selain mengetahui, informasi mengenai makanan halal juga Anda dapat mendapatkan rekomendasi restoran halal yang berada di luar negeri. Nah, itulah beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk mengecek kehalalan suatu produk. Selanjutnya kita akan mengecek, kehalalan produk menggunakan, website. Anda bisa ikuti langkah-langkah berikut ya.
Nah, itulah beberapa materi mengenai mendeteksi kehalalan produk yang dapat saya sampaikan. Semoga Anda kurang puas. Saya pamit sekian undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.